Nggak nyangka sih, Oktober ini bakal rame banget gitu sama film-film lokal yang emang mendominasi bioskopnya Indonesia. Dari horor sampai drama romantis, udah pasti bakal bikin kalian mood booster nih. Kembali dengan gua lagi Arya di konten update film ini, yang mana gua bakal ngerangkum 14 film Indonesia terbaru yang bakal nemenin Oktober lu jadi seru. Berani ngasih vibes beda dengan tema eksorsisme di Indonesia, Kuasa Gelap ini tentunya bakal unik banget gitu buat ditonton para penikmat film horor. Kisahnya bakal fokus nih ke Romo Thomas yang juga ngalamin krisis iman gara-gara tragedi dari keluarganya. Thomas sendiri ingin mengurungkan niatnya buat jadi pastor ya, dan tepat sebelum mundur jadi pastor gitu, dia diberi misi terakhirnya untuk ngebantu Romo Rendra buat ngusir iblis yang ngerasukin teman adik Thomas yang udah meninggal. Mungkin di benak lu semua ini bakal jadi film pengusiran setan yang mainstream banget gitu, kayak film-film Hollywood ya. Tapi nyatanya enggak men. Gua rasa sih lebih soft dibanding hal tersebut ya, dan lebih ke drama yang menyoroti dilema personal dari karakter utamanya. Horornya sendiri gua nggak begitu bikin serem menurut gua gitu ya, dan bisa kalian lihat lah di trailernya yang emang soft banget, membuat para penontonnya yang nggak suka film horor pun jadi ikutan terasa enak gitu buat nonton film ini. Film seru ini bisa lu tonton di bioskop dari awal bulan ini men, di 3 Oktober tahun 2024, yang tentu makin seru ditonton ramean di bioskopnya Indonesia. Kamu kenapa, Kayla? Suka sama film romantis religi, bulan Oktober ini punya Laut Tengah nih yang bakal ngasih drama romantis bapernya itu. Ceritanya cukup rumit soal cewek muda yang punya impian buat kuliah S2 di Korea Selatan bernama Haya, yang juga punya kehidupan rumit gara-gara keputusan-keputusan besar yang nggak mudah ia lakukan men. Salah satunya dia harus menerima tawaran menikah dengan Bumi ya, yang udah punya istri supaya bisa lanjut sekolah. Dari sinopsisnya aja udah dikasih gambaran gitu ya. Kalau ini bakal nunjukin tema yang udah biasa banget ada di Indonesia. Yap, soal poligami nih. Banyak penontonnya gitu dari Indonesia yang suka lah sama tema-tema yang kayak gini. Jadi catatannya di 3 Oktober tahun 2024 yang itu bakal tayang di bioskopnya Indonesia. Suri gak mau punya 2 ibu, Bunda. Ibunya Suri cuman Bunda. Urban legend horor Indonesia tentu berlimpah banget men, sama kayak kutukan calon orang ini yang bakal menampilkan kisah dari mitologi lokalnya itu sendiri. Ceritanya fokus ke Rama dan juga adiknya yaitu Maya yang depresi berat setelah kehilangan saudara kembarnya yaitu Nuri. Maya yang polos terjebak narkoba buat lari dari rasa kesedihan men. Akhirnya demi untuk memberikan rasa aman buat adiknya itu, Rama ngajak Maya buat healing ke rumah keluarga lama mereka di tengah hutan men. Tapi bukan hal baik yang didapatkannya, malah terungkap sebuah masa lalu yang kelam banget gitu terbuka di rumah mereka di sana. Gak banyak yang bisa leak di trailernya dan terlihat ya kayak film horor biasanya men. Vibes-nya tentu bakal terasa dark ya, dan tentu ritual mistis dan nuansa budaya yang sangat kuat. Gue rasa bisa sih bikin penontonnya diajak larut ke dalam filmnya di bioskop. Jadi bolehlah icipin film ini di 3 Oktober tahun 2024 dengan bareng-bareng teman kalian men. Kalau mau sendirian sih juga boleh, tapi yang udah jago nonton horor ya. Buku itu bukan buku biasa. Itu buku iblis. Gak cuma nakutin doang, film Pulau Hantu ini juga bakal bisa nyentuh isu kesehatan mental kalian loh. Padahal filmnya cuma ngasih premis yang mainstream kayak kelompok remaja yang emang tersesat di pulau aja, dan Daralah yang bakal jadi titik fokus dari pemeran utamanya. Ia merayakan kelulusannya dengan sebuah teror sama hantu-hantu yang ada di pulau tersebut. By the way, film ini remake dari tahun 2007 ya, yang mana bakal lebih modern dan mungkin banyak dari ceritanya yang dirombak juga gitu. So nuansanya bakal lebih artistik dan juga emosional. Ya pengen penasaran bisa langsung aja tonton di 10 Oktober tahun 2024. Dia tentu hadir di bioskopnya seluruh Indonesia. Papa, jadi aku gambar. Penuh perhatian di awal penayangannya nih. Kema terlarang kesurupan massal bakal menarik banget buat buang waktu lu semua.
Kisahnya sih udah mainstream banget ya, dengan kejadian kesurupan massal yang dipicu oleh arwah Roro Putri. Dan katanya diangkat dari insiden nyata di perkemahan Pramuka di Jogja tahun 2016. Sebuah film penuh mistis tradisional yang juga ngasih vibes horor ala-ala daerahnya gitu ya. Yang kalau lu suka sama dengan sentuhan budaya lokal, lu bisa aja nonton film ini men, karena ini bakal sangat lekat banget. Filmnya udah ditayangin di 10 Oktober tahun 2024 ya, yang udah hadir buat lu tonton di bioskop gitu. Nah ini bener. Ini nih, film yang harus banget gue rekomendasikan buat kalian tonton. Startup Never Give Up, yang kayaknya bakal jadi film drama komedi yang seru banget buat ditonton Gen Z. Ceritanya tentang kakak beradik ya, yang punya ide cemerlang buat ngajuin usaha mereka. Namanya Doni, sosok pemuda yang sering dipecat dari kerjaan, tapi bersama adiknya, yaitu Raffi ya, dia berusaha bangkit gitu, dengan bikin aplikasi angkutan online berbasis mobil tua peninggalan ortu mereka. Suka nggak suka, lu harus nonton film ini men. Ajak anak-anak Gen Z gitu ya buat nonton film ini nih, karena genrenya bakal penuh dengan komedi tapi tetap touching abis buat diikuti men. Bukan cuma itu aja, ini film juga penuh dengan lucu-lucuan soal perjuangan bisnis men. Dilihatlah dari sinopsis dan trailernya juga bakal ada nuansa tentang solidaritas dari kakak beradik yang tentunya bisa bikin haru para penontonnya. Filmnya udah lama banget ya dibuat dengan selalu ditunda-tunda gitu penayangannya, dan pada 10 Oktober tahun 2024 ini akhirnya tayang di bioskop Indonesia men. Tuh six pack kayaknya nih. Mantap. Gila sih, action seru terbaiknya di bulan Oktober ini udahlah ya bakal jatuh ke The Shadows Trace. Vibes-nya kayak The Night Come For Us, tapi versi dari cewek men. Plotnya bakal fokus ke Codename 13 ya, seorang assassin cewek yang lagi kena skorsing karena misinya yang sangat kacau. Tapi ada satu momen nih, yang akhirnya dia bisa deket sama bocil yang ibunya dibunuh dari sindikatnya gitu. Dari situlah hidupnya si assassin ini makin rumit men. Bocil tersebut tiba-tiba hilang gitu, dan ngebuat Codename 13 ini makin nambah risih di benaknya. Seperti yang gue bilang di awal, kalau lu suka sama film The Night Come For Us, udah pasti lu suka sama film The Shadows Trace ini men. Karena 11-12 lah sama filmnya yang sangat persis parah. Dilihat dari trailernya bener-bener keren banget kok. Sutradara sekelas Timo Jayanto bakal bikin film ini nambah bagus lagi men. Skenario koreografinya the best banget ya. Walaupun emang gue lebih probably suka sama The Night Come For Us gitu, tapi it's okay lah karena sang protagonis ini cewek ya. Makanya jangan lewatin nih, ini film di 17 Oktober tahun 2024 gitu, yang bakal tayang di Netflix men. Kalian bisa tonton di rumah dengan nyaman gitu, apalagi kalau kalian order dengan popcorn. Karena itu kamu gagal. Dari trailernya aja kelihatan banget nih bakal nyuguhin isu kesehatan mental dan trauma keluarga nih. Bolehkah sekali saja ku menangis bakal bikin lu baper. Ceritanya fokus ke Tari ya, cewek kantoran yang harus banget berjuang ngadepin konflik internal di rumah ayahnya yang abusif banget sama ibunya gitu. Sementara dari kakaknya tega gitu ya buat ninggalin mereka. Nah, di tengah semua permasalahan ini membawa Tari ketemu sama Baskara nih, partnernya di support group yang nambah bumbu drama dari ceritanya tersebut. Digadang-gadang bakal relate banget sama penonton kalangan anak muda gitu ya. Film yang membahas trauma lintas generasi ini bisa menginspirasi kalian nih buat kuat nerima cobaan gitu. Banyak yang bisa dipetik dari kisahnya dan sayang banget kalau nggak ditonton di 17 Oktober tahun 2024 gitu. Yang tentunya hadir di seluruh bioskopnya Indonesia kok. Capek pura-pura bahagia. Capek pura-pura. Film yang langsung mencuri perhatian gue dengan vibes horornya men. Tebusan Dosa udah pasti masuk lah ke dalam watchlist tontonan gue ya. Ceritanya bakal penuh misteri tentang seorang ibu bernama Wening gitu ya, yang nyari anaknya bernama Nirmala sambil berhadapan sama masa lalu dan hantu ibunya itu sendiri. Soundtrack, sinematografi, dan setting tempatnya luar biasa ngeri men. Dengan sentuhan elemen horor supranatural lokal gitu ya, yang udah ngelekat banget gitu sama film-film horor serupa. Selain dari itu, gue penasaran banget sih sama Putri Marino yang debut main film pure horornya Indonesia. Semenjak film terakhirnya Kabut Berduri ya, dengan karakter creepy yang sukses banget bikin gue merinding gitu. Kalau kalian penasaran kayak gue ini, silahkan catat aja tanggal tayangnya di 17 Oktober tahun 2024 yang tentu hadir di serunya bioskop Indonesia. Kan, ya mungkin mereka percaya kalau Nirmala sudah tidak ada.
Sama-sama bikin merinding, tapi yang ini bakal suspense banget men. Judul filmnya unik banget ya, dari Perewangan atau Perawangan, yang trailernya not bad lah untuk kalian saksikan. Soal ceritanya sih cukup simple ya. Intinya mah ada sebuah keluarga nih yang naas diteror sama kekuatan supranatural setelah ditinggal kepala keluarganya men, yang meninggal secara misterius tentunya. Terjebak dalam kejadian-kejadian gak waras, keluarga ini pun lari dari tanggung jawab. Ada unsur ritual kuno dan perjanjian dengan roh jahat yang sangat-sangat mainstream banget ada di film Indonesia men. Dan lebih populer lagi karena ini film diangkat dari kisah treat dari X gitu ya, yang mungkin lu udah pasti tahu lah kisahnya tersebut. Yang mau tahu dengan ngerinya film ini bisa lu tonton aja di 24 Oktober tahun 2024 yang bisa hadir di bioskopnya Indonesia. Sampai pada akhirnya gak cukup di beberapa film serunya Korea, Vino G. Bastian kini bakal ngadaptasi film Annoying Brother ini nih. Yang mana bakal lebih seru karena ini film drama komedi cocok banget buat Vino G. Bastian. Kisahnya sama kayak film OG-nya ya, dengan masih terhubung dengan kakak beradik antara Jaya yang berandal banget dan Kemal yang buta karena kecelakaan. Tetap semangat nih menjalani hidup dengan berkutat di impiannya gitu ya, jadi atlet judo di Paralympics. Gak usah diraguin, semua film adaptasi Vino G. Bastian pasti bakal seru banget men. Apalagi ada Angga Yunanda yang udah pasti bakal the best banget buat ditonton. Ada sisi ngakaknya dan juga ada yang bikin baper gitu ya. Semua bakal diberikan pada film yang menarik ini men. Catat aja tanggal tayangnya di note kalian di 24 Oktober tahun 2024 untuk tonton di bioskop. Gak diundang nyolong lagi. Gara-gara nyolot sih. Bakal ngasih tema yang unik dan vibes yang cukup intens. Sang pengadil ini bakal ngungkapin proses hukum yang jarang banget disentuh di perfilman Indonesia men. Jadi ada seorang hakim muda nih bernama Jojo yang punya trauma masa lalu soal kematian misterius dari ayahnya yang juga seorang hakim. Jojo adalah sosok hakim yang tegas ya, tapi tetap punya sisi emosionalnya tersendiri. Bareng partnernya Abigail, mereka berdua mengungkapin sebuah kasus-kasus kriminal sensitif yang gak mudah buat dipecahin. Seperti yang gue bilang barusan, yang bikin menarik ya ada di temanya men. Dimana tema soal hukum dan segala macemnya jarang banget ada di layar lebar bioskopnya Indonesia. Hal itu yang bisa bikin gue penasaran sih, bisa sejauh mana ini film ngungkapin tema yang lumayan sensitif ini. Tungguin aja deh 24 Oktober tahun 2024 yang juga hadir di seluruh bioskop Indonesia. Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Oke, horor lagi nih berjudul Dosa Musyrik yang juga ngasih vibes horornya yang khas banget di Indonesia. Ngangkat cerita soal mistis Nugi, seorang cowok yang kepepet hutang, nekat bawa ibunya yang sakit ke dukun gitu. Bukannya dapat solusi yang manjur, malah dia ngejerumus ke dalam kemusyrikan karena disuruh nerima kris keramat yang akhirnya jadi sumber teror buat dia dan juga keluarganya. Seperti biasa, film horor Indonesia bakal ada nuansa religinya ya, apalagi tentang tema soal syirik dan juga bersekutu sama makhluk gaib yang mainstream banget lah ada di film horornya Indonesia. Selain gue suka sama ceritanya, gue juga penasaran nih sama horornya. Kira-kira bakal sengeri trailernya apa enggak gitu. Mari sama-sama tungguin aja di 31 Oktober tahun 2024 yang hadir di bioskopnya Indonesia. Wah, berarti ini harganya bagus juga ya Pak? Sampai ratusan. Terakhir ini mungkin yang paling hype duluan ya dibanding sama film Indonesia lainnya. Aku Jati, Aku Asperger, sebuah film komedi drama yang sangat unik banget. Punya kisah yang nyentuh dari perjuangan seorang remaja bernama Jati yang mengidap sindrom Asperger man. Jati sendiri lagi berusaha buat nemuin jati dirinya nih di tengah tantangan hidup dan stigma sosial yang dia hadapi. Banyak yang memang udah ngomongin film ini men, dan tentu jadi hype banget gegara Jeffrey Nicole yang bakal jadi pemeran utamanya di dalam film ini. Sorotan uniknya tentu dari karakter Jati itu sendiri ya, dengan punya pesan-pesan bersirat yang bisa menginspirasi para penontonnya. Pokoknya bakal heartwarming parah sih dan sangat patut banget buat ditungguin di 31 Oktober tahun 2024 hanya di bioskop premiernya Indonesia. Hari ini sarapan ini aja. Jadwal sarapan hari ini bulu kukus. So, bulan Oktober ini bakal penuh dengan film keren ya, yang gak boleh lu lewatin men. Jangan lupa buat catat tanggal tayangnya nih, dan nonton langsung di bioskop biar lebih berasa gitu vibes-nya. Stay tune terus buat rekomendasi filmnya dan juga share video ini ke teman tongkrongan kalian ya, biar mereka juga bisa update film terbaru. Sekian di konten hari ini, selamat nonton and see you in the next film.